Halo guys, oke di sini saya akan menjelaskan tentang Raden Ajeng Kartini. Mari kita mulai dengan membayangkan suasana Jawa di akhir abad ke-19. Saat itu, perempuan tidak punya banyak pilihan. Mereka tidak boleh sekolah tinggi, tidak boleh bebas berpendapat, dan tugas utamanya hanya mengurus rumah serta keluarga. Di tengah kondisi seperti itu, lahirlah seorang perempuan yang luar biasa, bernama Raden Ajeng Kartini, yang kita kenal sebagai pahlawan emansipasi perempuan Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Ia berasal dari keluarga bangsawan, tapi ibunya bukan dari kalangan ningrat utama. Karena itu, keluarganya pun mengalami diskriminasi sosial. Kartini tumbuh di lingkungannya sangat memegang teguh adat dan aturan patriarki, di mana laki-laki selalu dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Jadi Kartini itu sejak kecil sebenarnya beruntung karena ayahnya adalah seorang bupati, memberikan pendidikan ala barat dan membiarkannya membaca buku serta berteman dengan anak-anak Belanda. Namun setelah mencapai usia tertentu, Kartini harus menjalani tradisi pingitan, dikurung di rumah, tidak boleh keluar dan menunggu dijodohkan. Di masa pingitan inilah Kartini mulai banyak menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Rosa dan Sheila. Lewat surat-surat itu, Kartini curhat tentang betapa beratnya jadi perempuan di Jawa. Ia merasa terbelenggu oleh adat, hukum, dan kebiasaan yang membatasi perempuan. Kartini tidak tinggal diam. Ia pun menolak dipoligami, mengkritik adat yang mengekang perempuan, dan bermimpi agar perempuan itu bisa sekolah tinggi serta mandiri. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Kartini justru mendapatkan dukungan untuk mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang. Ia ingin perempuan itu mempunyai akses pendidikan supaya bisa berpikir kritis dan memperjuangkan hak-haknya. Pemikiran dan perjuangan Kartini itu kemudian dibukukan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang sampai hari ini tuh menjadi inspirasi banyak orang. Apa sih sebenarnya emansipasi itu? Emansipasi itu adalah pembebasan dari penindasan dan persamaan hak dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kartini itu ingin perempuan itu tidak hanya pintar, tetapi juga tampil, mandiri, serta percaya diri. Dia ingin perempuan itu bisa berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Perjuangan Kartini itu belum selesai. Saat ini perempuan memang sudah lebih bebas sekolah, bekerja, dan berpendapat. Tapi tantangan baru juga muncul, seperti diskriminasi di tempat kerja, kekerasan, dan berbasis gender, tentang tuntutan sosial yang kadang masih berat. Emansipasi kini bisa dimulai dari hal-hal kecil, berani berpendapat, aktif di komunitas, terus belajar, dan jadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Jadi pada abad ke-19 itu, perempuan itu tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki, terutama dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Perempuan itu hanya diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan tidak diberi kebebasan untuk menempuh pendidikan tinggi atau berorientasi di luar rumah. Kartini itu berusaha mengubah pola pikir agar perempuan itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, meski terhalang dalam tradisi pingitan. Ia itu tetap belajar secara mandiri dan berkomunikasi dengan sahabat pena dari Belanda. Setelah menikah, ia itu mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu menjadi simbol perjuangannya. Terus masyarakat patriarki itu mempunyai sistem sosial di mana laki-laki itu mendominasi dan mengendalikan kekuasaan, sehingga perempuan itu sering mengalami diskriminasi dan kesenjangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Akibat perempuan sulit meningkatkan kualitas hidupnya. Kartini itu menganggap pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. Ia menekankan penting perempuan menjadi pendidik pertama dalam keluarga,
pembawa peradaban, dan menanamkan nilai cinta tanah air. Pendidikan juga harus mendidik budi dan jiwa, serta mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pemikiran Kartini itu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan sejalan dan nilai-nilai Islam kontemporer itu menekankan keadilan dan anti-diskriminasi. Pendidikan adalah hak semua orang tanpa memandang jenis kelamin dan dapat meningkatkan kualitas individu dan bangsa. Semangat Kartini itu tetap relevan hingga sekarang. Emansipasi bukan hanya soal kesetaraan hak, tetapi juga tentang kemandirian dan peran akhir perempuan sebagai agen perubahan di masyarakat. Wanita masa kini itu diharapkan tidak bergantung pada siapapun dan mampu menjadi inspirasi di lingkungan sekitar. Pemikiran-pemikiran Kartini menginspirasi perubahan sosial dan membuka jalan bagi kemajuan perempuan di Indonesia. Hingga kini, semangat Kartini terus dikenang setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini, mengingat kita semua akan pentingnya kesetaraan dan pendidikan bagi perempuan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Perempuan harus mempunyai daya juang, tidak mudah menyerah dan selalu menghargai diri sendiri. Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk bermimpi dan berjuang. Semangatnya adalah semangat kita semua, bahwa perempuan punya hak yang sama untuk maju, berkembang dan berkontribusi di mana saja. Mari kita lanjutkan perjuangan Kartini, mulai dari diri sendiri, keluarga hingga masyarakat.